Halo. Saya seorang wanita berusia pertengahan partian yang tinggal di Jeonnam. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebelum menikah, alam semesta akan memberikan tanda jika pilihan kita salah. Namun, hal yang sering kita sebut sebagai mata yang tertutup cinta membuat kita tidak mampu melihat isyarat tersebut. Saya pun pernah mengalaminya. Saat memutuskan untuk menikah, mata saya tertutup rapat oleh rasa cinta. Jika mengingatnya kembali sekarang, langit sebenarnya sudah memberi peringatan keras agar pernikahan itu dibatalkan. Namun, saya yang dibutakan oleh cinta, malah mengabaikan semua sinyal tersebut, dan hal itu menjadi penyesalan terbesar seumur hidup saya. Kejadian pertama yang paling teringat adalah momen makan malam resmi untuk mempertemukan kedua keluarga. Sekaligus pertama kalinya saya menyambut mertua secara formal. Kala itu, pihak mertua memilih restoran masakan tradisional Korea kelas atas. Belum sempat hidangan disajikan. Ibu mertua langsung membuka percakapan dengan membahas mendiang orang tua saya yang meninggal akibat kecelakaan. Katanya orang tuamu tewas bersamaan dalam satu kecelakaan ya? Nasib mereka benar-benar malang. Mati seketika dalam satu momen. Benar-benar tidak beruntung. Kasihan sekali kamu harus tumbuh sendirian sejak kecil. Tragis sekali. Tapi tenang saja, sekarang kamu sudah masuk ke keluarga kami. Anggap saja kami seperti orang tua kandungmu sendiri. Kami juga akan menganggapmu sebagai putri kami, bukan menantu. Santai saja. Boleh kan? Ah, iya. Tentu saja. Terima kasih banyak karena sudah menerima saya dengan baik. Saya akan melayani ibu dan bapak dengan sepenuh hati seperti orang tua sendiri. Ketika baru menginjak usia dewasa, saya kehilangan kedua orang tua sekaligus dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Dan harus tumbuh dewasa dalam kesepian. Merekam perkataan tersebut memang terasa agak kurang sopan. Tetapi saya berusaha menerimanya dengan lapang dada. Karena mengira itu adalah ungkapan simpati yang tulus untuk membesarkan hati saya. Namun, begitu ucapan anggap seperti orang tua sendiri itu selesai diutarakan, tingkah laku mereka justru melampaui batas keramahan dan mulai menunjukkan perilaku yang sangat tidak bersopan santun. Sesaat setelah makanan dihidangkan, ibu mertua mengaduk-aduk hidangan dengan sumpitnya, lalu mendecakkan lidah dengan suara keras, seolah ingin didengar oleh para pelayan. Duh, hidangan macam apa ini? Cuma tampilannya saja yang bagus, tapi sayurannya keasinan, dan dagingnya berbau amis sampai susah dikunyah. Hei, meskipun kami yang memilih tempat ini, harusnya kamu mencari tahu lebih teliti dong. Katanya mahal dan rasanya terjamin. Ternyata restoran ini cuma menyedot uang ratusan ribu won untuk makanan sampah seperti ini. Apakah tidak sesuai dengan selera ibu? Karena ibu bilang menyukai tempat ini, saya jadi kurang teliti memeriksanya. Sebagai anak muda, harusnya kamu cek ulasan dan ulasan pengguna sebelum menentukan pilihan. Kami kan cuma bilang ingin mencoba ke sini, bukan berarti pernah makan di sini. Ah, sudahlah, apa yang bisa diharapkan dari anak yang tumbuh tanpa orang tua? Orang yang pernah merawat, orang tualah yang paham hal-hal begini. Sepertinya bakal banyak hal yang harus kuajarkan. Duh, merugikan sekali uang sebanyak ini terbuang sia-sia. Sejak awal pertemuan, ibu mertua terus berbicara menggunakan bahasa informal yang kasar sambil mencemooh saya secara terang-terangan. Membuat saya merasa sangat tidak nyaman dan gelisah. Namun, kejadian yang lebih mencengangkan terjadi menjelang akhir santap malam. Saat pencuci mulut disajikan dan pelayan meninggalkan ruangan sejenak, ibu mertua melirik ke sekeliling. Tanpa ragu, beliau membungkus 2 garpu penutup yang mewah menggunakan tisu dan menyusupkannya ke dalam tas pribadinya. Pada saat itu, saya hampir tidak percaya dengan penglihatan saya sendiri. Melihat saya terpana dengan mulut terengganga. Karena kaget, ibu mertua justru menatap saya dengan tajam dan membentak. Kenapa melotot seperti itu? Kamu tahu berapa banyak uang yang kita habiskan di sini? Apa masalahnya cuma mengambil beberapa garpu kecil begini? Jangan berlebihan dan berlagak polos, pura-pura tidak tahu saja. Orang lain juga banyak yang melakukan ini. Baru namanya sepadan dengan harganya. Kan? Mendengar hal itu, suami saya hanya menghela napas dan mengeluh kesal.
Ah, ibu, nanti kubelikan satu. Haruskah melakukan hal seperti ini di acara penting? Lalu bagaimana dengan kekecewaanku? Siapa yang mau mengganti-ganti rugi perasaanku ini? Rasanya, saya ingin mengamuk dan membalikkan meja saat itu juga. Di tengah rasa malu yang membakar dada, hingga ingin rasanya bersembunyi di lubang cacing. Kali ini ayah mertua yang membuat kerusuhan. Saat makan malam berlangsung, ayah mertua pamit keluar untuk merokok. Tak lama kemudian, terdengar suara percekcokan sengit antara beliau dan pelayan restoran dari ujung koridor. "Pak, kenapa merokok di ruangan ini? Seluruh gedung ini adalah area bebas asap rokok, dan ruangan di sebelah ini adalah area makan pengunjung. Bagaimana bisa Bapak merokok di dalam kamar mandi?" Anak bau kencur berani-beraninya membentak orang tua. "Saya makan memakai uang saya sendiri, dan saya cuma merokok sebatu di kamar mandi. Memangnya kamu, siapa berani mengatur-ngatur saya? Panggil manajermu ke sini. Bapak seharusnya menggunakan ruang khusus merokok yang sudah kami sediakan, Sia. Fasilitas itu sudah tersedia dengan baik, Pak." "Ya, saya ini konsumen. Kalau membuat bangunan sebesar ini, sediakan ruang merokok yang dekat. Masa saya harus berjalan jauh hanya untuk merokok? Sudah bayar mahal, tapi pelayanannya buruk sekali." Manapun juga, merokok di dalam toilet itu dilarang, Pak. Saya harus merokok kalau sedang buang air besar. Memangnya merokok sedikit saja itu kejahatan? Hah? Dosa besar. Bukannya meminta maaf karena tertangkap basah merokok secara terang-terangan di kamar mandi. Ayah mertua justru menarik kerah baju pelayan itu sambil berteriak dan mengamuk. Melihat situasi yang kian memburuk, pelayan tersebut mulai merespons dengan tegas. "Bapak tahu ini sudah termasuk tindakan penganiayaan? Jika Bapak terus seperti ini, saya tidak akan tinggal diam dan akan memanggil polisi." Asap tebal memenuhi koridor dan beberapa tamu dari ruangan lain keluar dengan raut wajah terganggu. Rasanya wajah saya serasa terbakar karena menahan malu yang luar biasa. Demi mencegah masalah semakin membesar, saya membungkukkan badan berkali-kali kepada pelayan tersebut sambil mengutarakan permohonan maaf tanpa henti. "Saya benar-benar minta maaf. Saya akan menanggung denda atau biaya pembersihan tambahan di luar biaya makan. Jadi tolong maafkan kejadian ini. Saya sungguh minta maaf." Setelah saya memohon maaf dan suami berusaha keras meredam situasi, masalah tersebut akhirnya terselesaikan. Dengan tubuh gemetar menahan malu, kami meninggalkan restoran tersebut. Usai menyuruh mertua pulang terlebih dahulu menggunakan taksi, saya langsung mengeluhkan kejadian tadi kepada suami begitu kami masuk ke dalam mobil. Mencoba menyampaikan dengan hati-hati bahwa tindakan orang tuanya sudah melampaui batas. Namun bukannya meminta maaf, suami saya malah meluapkan kekesalannya dan menyudutkan saya seolah-olah saya adalah orang yang terlalu sensitif. "Ah, kenapa sih kamu harus berlebihan menanggapi masalah sepele begitu?" Orang tua yang seumur hidup tinggal di desa memang gayanya agak blak-blakan dan bicaranya kasar. Memangnya mengambil garpu itu kejahatan besar? Terus, merokok di toilet kan hal biasa. Anak-anak zaman sekarang saja yang kurang ajar dan tidak sopan pada orang tua. Mumpung kita belum resmi menikah, bukannya membela orang tuaku, kamu malah membungkuk minta maaf seperti penjahat di depan orang lain. Apa? Ini bukan soal gaya hidup santai, tapi masalah etika dasar dan sopan santun. Sudah, cukup. Kalau mau menjelek-jelekan orang tuaku, hentikan saja. Kamu ini berpikiran sempit sekali dan bikin capek saja. Seharusnya pada saat itulah alam, semesta, memberikan isi syarat yang sangat jelas kepada saya. Keluarga ini tidak memiliki cara berpikir yang normal. Jadi, segeralah melarikan diri. Pernikahan ini adalah pintu neraka yang akan menghancurkan hidupmu. Namun, karena persiapan pernikahan sudah selesai, saya terbuai oleh pemikiran bodoh bahwa segalanya akan membaik jika saya berusaha menjadi menantu yang baik. Saya mengabaikan peringatan terakhir itu karena mata saya tertutup rapat oleh rasa cinta. Pernikahan pun tetap berlangsung. Beruntung, pada masa awal kehidupan rumah tangga, hari-hari kami berjalan cukup tentram. Karena saat itu mertua menetap di desa, kami tidak sering berinteraksi secara langsung. Saya dan suami fokus bekerja,
menabung sedikit demi sedikit, serta mulai merencanakan kehamilan secara sederhana. Kala itu, saya berusaha menghibur diri dengan berpikir bahwa insiden saat makan malam perkenalan dulu hanyalah nasib buruk yang kebetulan terjadi. Akan tetapi, kedamaian tersebut tidak bertahan lama. Segalanya mulai berantakan ketika suatu hari, suami saya menemukan sebuah buku tabungan yang saya sembunyikan di bagian terdalam laci pakaian. Sebuah tabungan yang tidak boleh tersentuh oleh siapapun. Suami saya, yang awalnya hanya mencari barang pribadinya, keluar membawa tabungan tersebut sambil berteriak. "Kamu tega membohongiku? Angka yang tertera di sini beneran nyata? Sayang, ini uang apa?" Wah, aku benar-benar merasa dikhianati. Waktu kita saling terbuka soal tabungan sebelum menikah, kamu tidak cerita soal ini. Uang apa ini sebenarnya? Buku tabungan itu sebenarnya berisi uang santunan kematian orang tua saya yang meninggal bersamaan dalam kecelakaan saat saya masih kecil. Bagi saya, uang itu bukan sekadar materi, melainkan pengganti nyawa orang tua saya. Sebuah peninggalan terakhir yang mereka tinggalkan sebelum berpulang. Oleh karena itu, selain untuk sedikit biaya kuliah dulu, saya tidak pernah menyentuh 1 sen pun uang tersebut. Setiap kali merindukan mereka, saya akan mendekap buku tabungan itu ke dada sambil meneteskan air mata untuk menjaganya. Sejak awal saya menganggap itu bukan uang saya, dan serapi apapun keadaan ekonomi kami, saya tidak akan pernah berani menggunakannya. Tak lama kemudian, suami saya melemparkan buku tabungan itu ke lantai ruang tamu sambil membentak keras. "Hei, kamu ini niat menikah atau tidak? Kamu sembunyikan uang sebanyak ini di belakangku? 15 juta won? Uang sebesar 15 juta won kamu biarkan mengendap di tabungan sementara kamu berbohong padaku selama ini. Sayang, kenapa kamu mengambil tabungan itu? Itu uang yang tidak boleh disentuh sembarangan. Cepat kembalikan padaku. Tidak boleh disentuh sembarangan katamu? Kamu masih sadar tidak? Ada uang dingin 500 juta won. Tapi kenapa kita harus kesulitan tiap bulan membayar bunga pinjaman apartemen? Sebagai istri, kamu membiarkan uang ratusan juta membusuk di tabungan sementara suamimu berdarah-darah bekerja. Kamu benar-benar egois dan mengerikan. Saya merebut kembali buku tabungan itu, mendekapnya erat di dada, lalu berteriak histeris di tengah tangisan yang pecah. "Tega sekali kamu bicara seperti itu. Ini uang santunan kematian yang ditinggalkan orang tuaku saat mereka tewas mengenaskan dalam kecelakaan. Ini adalah tetesan darah dan air mataku, harga nyawa orang tuaku. Bagaimana bisa aku menggunakannya? Kamu mau kita melunasi utang pakai uang ini? Kalau kamu ada di posisiku, apa kamu tega beli rumah dan hidup nyaman pakai uang hasil nyawa orang tuamu? Aku tidak akan pernah sudi. Uang ini hanya akan kugunakan saat keadaan benar-benar darurat." Mendengar hal itu, suami saya terdiam sejenak. Namun tak lama kemudian, matanya berbinar dan ukiran senyum palsu terpacar di wajahnya. Senyuman itu terasa sangat ganjil dan mengerikan, hingga membuat sekujur tubuh saya merinding dingin. "Ah, jadi ini uang santunan kematian ibu dan bapak mertua? Astaga, kenapa tidak bilang dari awal? Sayang, kalau begitu bagus dong. Dengan uang itu, kita bisa langsung pindah ke apartemen baru yang lebih luas di seberang sana. Sekalian beli mobil baru. Di daerah kita ini, uang segitu lebih dari cukup untuk beli semuanya. Bukankah ini saat darurat yang kamu maksud? Apa? Kamu sudah gila ya? Sudah kukatakan berulang kali kalau ini uang hasil nyawa orang tuaku. Kamu mau pakai uang itu buat beli rumah dan mobil, kenapa malah membentakku? Coba pikirkan baik-baik. Kalau uang orang yang sudah meninggal cuma didiamkan di rekening, apa kamu pikir orang tuamu di surga bakal senang? Daripada melihat anaknya hidup berdesakan di rumah sempit sambil terbelit utang, melihat kita hidup nyaman di rumah luas, dan naik mobil bagus tanpa kekurangan, pasti membuat mereka lebih tenang. Orang tuamu di atas sana pasti bangga dan senang melihat putrinya hidup sejahtera berkat peninggalan mereka. Saya sungguh heran, bagaimana seorang manusia bisa mengutarakan hal sekejam itu dengan raut wajah tanpa dosa. Dengan tubuh gemetar menahan amarah, saya berteriak kencang padanya. Setelah semua yang kukatakan,
Bagaimana bisa kamu membawa-bawa mendiang orang tuaku untuk bicara seperti itu? Aku tidak akan memberikan 1 sen pun. Daripada menyentuh uang ini, lebih baik hubungan kita berakhir di sini. Kita cerai sekarang juga. Saat melihat saya mempertaruhkan segalanya dan secara tegas menuntut perceraian, suami saya baru menyadari bahwa situasi telah menjadi sangat serius. Wajahnya seketika menunjukkan kepanikan. Ah, iya, aku paham. Kenapa harus berteriak sampai membawa kata cerai segala? Aku kan bicara begitu karena memikirkan masa depan kita, bukan karena tergiur uang itu. Ya sudah, tidak akan kupakai. Tidak akan touches lagi. Tolong hentikan ini. Suami saya akhirnya mengalah dan situasi mulai mereda. Saya mengira dia sudah memahami perasaan saya dan kembali berpikir jernih. Namun, dugaan saya ternyata salah besar. Hanya selang beberapa hari kemudian, sepulang kerja, suami saya melirik saya dengan ragu di meja makan, sebelum akhirnya membuka suara. Sayang, belakangan ini aku tidak bisa tidur memikirkan orang tuaku di desa. Kenapa tiba-tiba bahas orang tuamu? Apa terjadi sesuatu di desa? Mereka berdua kan sudah semakin tua. Rasanya terlalu berbahaya kalau terus tinggal di desa. Kalau mendadak sakit di tengah malam, butuh waktu lebih dari 1 jam, cuman untuk sampai ke rumah sakit. Begitu ya? Memang benar, semakin tua sebaiknya tinggal di area perkotaan. Iya kan? Kamu setuju kan? Seolah memang sudah menantikan jawaban itu, suami saya langsung menggenggam tangan saya erat-erat dan melanjutkan kalimatnya. Kalau begitu, tolong bantulah mereka sedikit. Paling tidak agar mereka punya cukup uang untuk menyewa rumah. Maksudmu kita harus mengambil pinjaman lagi? Bukan. Buat apa ambil pinjaman lagi? Pakai saja uang 500 juta won yang ada di tabunganmu itu. Kamu mulai lagi? Kan sudah ku bilang itu uang nyawa orang tuaku dan tidak akan pernah kusentuh. Dengar dulu sayang. Kemarin itu kan kamu salah paham karena aku mengajak beli rumah dan mobil. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Karena ini uang nyawa orang tuamu, justru akan lebih bermakna kalau dipakai untuk hal yang bermanfaat. Orang tuamu di surga pasti ikut tersenyum melihatnya kan? Kamu bilang membantu mertua pindah rumah itu hal yang bermakna. Tentu saja. Berbakti itu sederhana. Ini demi membantu orang tuaku yang masih hidup, yang sekarang juga sudah seperti orang tua kandungmu sendiri. Supaya mereka mudah berobat dengan membelikan rumah di dekat sini. Daripada mendiamkan uang itu, membantu orang tua yang masih hidup pasti diwajarkan dan dibanggakan oleh orang tuamu di atas sana. Kamu juga sering bilang merasa kesepian karena tumbuh tanpa orang tua, kan? Nah, sekarang kalau kamu berbakti pada orang tuaku dan hidup seperti anak kandung mereka, bukankah itu hal yang indah? Kenapa harus merasa sayang menyisihkan sedikit uang itu? Jangan bilang kamu mau menolak hal ini juga. Mereka ini orang tuaku loh, keluarga kita sendiri. Ya, memang benar sih, tapi berbakti saat orang tua masih ada itu hal yang utama kan? Sekarang kita semua sudah jadi satu keluarga. Nah, kalau kamu khawatir kontrak sewasnya bisa atas namamu kok, anggap saja kamu cuma meminjamkannya sebentar. Masa hal sepele begini saja tidak bisa kamu lakukan? Dalam situasi yang terdesak seperti itu, sangat sulit bagi saya untuk menolaknya secara tegas. Pada akhirnya, saya menyerahkan sebagian uang santunan kematian orang tua saya. Meskipun terasa sangat menyesakan, karena uang yang tidak pernah saya sentuh dalam kondisi sesulit apapun. Setelah orang tua meninggal, kini harus terpakai. Saya berusaha keras untuk memandangnya dari sudut pandang yang positif. Namun masalah utamanya adalah, ibu dan ayah mertua justru pindah ke kompleks apartemen yang sama dengan kami. Bahkan tepat di unit bawah tempat kami tinggal. Hanya perlu menaiki lift 1 lantai ke bawah untuk sampai di rumah mertua. Keadaan ini membuat kami seperti tinggal serumah dengan mereka. Kenyataan yang terjadi kemudian, bahkan jauh melampaui bayangan terburuk saya. Ibu mertua menuntut kode sandi pintu rumah kami secara terang-terangan, lalu mulai menerobos masuk ke rumah kami, seolah-olah sedang memasuki kamar pribadinya sendiri. Beliau sering masuk begitu saja, menekan kode sandi tanpa memberitahu terlebih dahulu, baik di siang hari, saat saya sedang bekerja, maupun di akhir pekan.
Dan larut malam, saat saya dan suami sedang beristirahat. Namun yang lebih parah, sejak saat itu barang-barang pribadi saya mulai menghilang satu persatu. Sayang, kamu lihat kosmetik yang ada di sini tidak? Paling kamu yang lupa menaruhnya di mana? Tidak ada di kamar mandi? Bukan, aku yakin betul menaruhnya di sini sebelum berangkat kerja. Mungkin kamu makin pikun karena faktor usia. Coba cari lagi baik-baik, paling terselip di belakang. Benarkah begitu? Awalnya saya mengira, saya hanya lupa menaruh barang-barang tersebut. Namun krim nutrisi berharga mahal di meja rias, kaos kaki yang baru dibeli, hingga paket hadiah di dapur terus-menerus lenyap secara misterius. Puncaknya adalah saat pengering rambut bermerek, terkenal milik saya hilang. Pengering rambut berharga mahal itu adalah hadiah pernikahan dari sahabat saya. Ukurannya yang besar tidak mungkin terselip atau lupa ditaruh. Sehingga saya sadar ini bukan sekadar kehilafan saya semata. Dan benar saja, saya menemukan barang tersebut di rumah ibu mertua. Ibu, apakah pengering rambut ini diambil dari rumah kami? Ini hadiah pernikahan dari teman saya. Sambil memakan jeruk dan menonton televisi, ibu mertua tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Beliau justru memajukan dagunya dengan tidak sopan dan menjawab dengan nada tinggi. Oh, ibu lupa bilang. Kemarin waktu main ke rumahmu, ibu pakai ini setelah keramas. Karena anginnya hangat dan kencang, ibu pinjam sebentar. Mau bilang tapi lupa. Maklum orang tua memang suka lupa. Saya merasa sangat jengkel, tetapi berusaha menahannya dan tersenyum tipis. Kalau begitu saya bawa pulang ya Bu. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Apa? Mau dibawa balik? Cuma barang begitu saja kenapa harus diambil lagi? Kalian kan masih muda dan segar. Pakai saja pengering rambut murah seharga 10.000 won yang dijual di internet. Masa sama ibu mertua yang rambutnya sudah rontok? Karena tua begini saja, kamu tega tidak memberikan pengering rambut? Kenapa kamu pelit sekali jadi orang? Ibu, bagaimanapun juga ini hadiah berharga dari teman saya langsung. Saya tidak bisa memberikannya. Memangnya sama keluarga sendiri tidak boleh pakai barang yang sama? Temanmu itu lebih penting daripada keluarga. Kalau memang sepelit itu, ya ambil sana. Uangmu banyak tapi perhitungan sekali. CK dasar kamu, melihat sikap ibu mertua yang begitu tidak tahu malu. Akhirnya saya terpaksa membelikan yang baru untuk beliau. Saat itu saya masih berusaha bersabar, berpikir bahwa beliau melakukan itu hanya karena sifatnya yang agak serakah. Namun ketika kalung emas murni, milik almarhumah ibu saya ikut lenyap, kesabaran saya benar-benar habis. Saya langsung mendatangi rumahnya untuk meminta penjelasan. Tetapi ibu mertua membantah tegas dan mengaku tidak mengambilnya. Waktu mengambil pengering rambut pun aku akui kan? Aku ini orangnya jujur. Berani-beraninya kamu menuduhku mencuri? Kamu ini sudah gila ya, Ibu. Saya ingat betul di mana menaruhnya. Saya cuma melepasnya sebentar waktu mau mandi. Kalau begitu paling hanyut ke saluran air. Kenapa malah menyudutkanku? Lucu sekali, harus ya di usia tua begini. Aku dituduh jadi pencuri? Menyedihkan sekali hidupku. Lebih baik aku mati saja. Aku harus mati. Suami saya pun merasa tidak senang karena saya mencurigai ibunya. Kamu ini berlebihan sekali. Ibu memang suka asal ambil barang. Tapi apa pernah ibu mengambil barang seperti itu? Cuma gara-gara pernah membawa handuk dari tempat pemandian atau garpu dari restoran. Apa pantas? Ibu dituduh sedemikian rupa. Lagi pula ibu melakukan itu karena dulu hidup susah. Apa kamu menuduh ibu cuma gara-gara masalah pengering rambut waktu itu? Itu kan cuma dipinjam. Aku tidak asal menuduh. Aku ingat betul di mana menaruhnya. Kalung itu tidak mungkin jatuh di tempat lain. Sudahlah. Sekali lagi kamu mencurigai ibuku, aku tidak akan tinggal diam. Paham? Kalung itu adalah satu-satunya peninggalan almarhumah ibu saya yang selalu melingkar di leher beliau sepanjang hidupnya sebelum berpulang. Setelah menggeledah seluruh isi rumah, tanpa hasil, saya menangis histeris meratapi kemalangan malam itu. Tiba-tiba, telepon dari pemilik toko emas di dekat rumah berdering. Sebelumnya saya sempat menyebarkan foto kalung tersebut ke toko-toko emas di sekitar rumah untuk mencari informasi. Ada seseorang yang datang mau menjual kalung ini. Saya tahan sebentar,
Jadi tolong cepat datang ke sini. Saya berlari secepat kilat menuju toko emas tersebut. Di depan etalase, saya menangkap basah ibu mertua yang sedang memegang kalung peninggalan ibu saya sambil menawar harga dan meminta uang tunai. Ibu, sedang apa ibu di sini? Kenapa ibu membawa kalung berharga ini ke toko emas untuk dijual? Bukankah sudah kukatakan kalau ini barang peninggalan ibuku? Astaga, kaget aku. Kamu ini, tempat apa ini sampai kamu mengejar ke sini dan berteriak seperti kereta api lewat? Kamu sengaja mau membuat ibu mertuamu yang sudah tua ini malu di depan umum? Memangnya pantas orang yang menerobos masuk memakai kode sandi rumah orang lain lalu mencuri dan menjual barang peninggalan almarhum orang tua disebut manusia. Serahkan kalung itu sekarang juga. Cepat. Saya menangis histeris hingga suara saya memenuhi toko emas itu. Lalu merebut kembali kalung tersebut dan pulang ke rumah. Tak lama kemudian, saya meluapkan emosi kepada suami yang baru saja pulang kerja. Sepertinya suami saya sudah mendengar kabar tersebut, karena dia hanya bisa menghela napas. Ah, kamu kenapa sih selalu membesar-besarkan masalah sepele begini? Ibu melakukan itu pasti karena merasa sakit hati dan emosi. Makanya beliau bertindak nekat. Masalah sepele? Kamu bicaranya masih pakai akal sehat tidak? Coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu selalu beralih sibuk kerja dan pulang terlambat. Ibu tinggal di lantai bawah dan sering datang. Tapi apa kamu pernah berinisiatif menanyakan kabarnya? Tiap kali ibu datang, kamu malah memasang raut wajah lelah dan bersikap cuek. Karena merasa diabaikan olehmu, ibu merasa sangat sakit hati dan emosi. Makanya ibu mengambilnya cuma untuk mengerjaimu sedikit supaya kamu sadar. Sebagai menantu, masa kamu tidak bisa memahami perasaan ibu mertuamu sendiri? Saya dibuat tercengang oleh pembenaran aneh yang keluar dari mulut suami saya. Tak lama kemudian, terdengar bunyi kode pintu ditekan, dan ibu mertua menerobos masuk dengan kasar. Bukannya meminta maaf, beliau justru membelalakan matanya dan menudingkan jari ke arah saya sambil berteriak. Ya, memang aku yang ambil. Mau apa kamu? Menantu lain yang berbakti biasanya memberikan kalung emas, cincin emas sampai perhiasan mewah untuk ibu mertuanya. Memangnya kamu pernah memberiku kalung emas? Hah? Ibu, apa ibu pikir ucapan ibu itu masuk akal? Bahkan kalaupun ibu merasa kecewa, bagaimana bisa ibu mencuri barang peninggalan almarhum ibu saya dari sekian banyak barang lainnya? Berani-beraninya kamu menyebut, ibu mertuamu ini pencuri, ha? Bukannya merasa bersalah. Kamu malah membanggakan uang sewa rumah hasil uang santunan itu, dan memperlakukan ibu mertua seperti bukan manusia. Apa itu hal yang benar? Apa orang tuamu mengajarimu untuk bersikap kurang ajar begini pada mertua? Kelihatan sekali kalau tumbuh tanpa orang tua. Suami saya yang berdiri di samping ibunya memijat bahu beliau sambil melemparkan tatapan dingin ke arah saya. Kamu benar-benar keterlaluan. Sebagai anak bukannya membelikan kalung untuk mertua, kamu malah berteriak menuduh pencuriannya. Karena ibu tidak sengaja mengambilnya akibat rasa kecewa. Kamu harus bertanggung jawab karena sudah membuat ibuku sakit hati dan ketakutan seperti ini. Berlutut dan minta maaf pada ibu sekarang. Realitas yang saya hadapi sungguh ironis. Alih-alih mendapatkan keadilan atas peninggalan ibu saya yang dicuri, saya malah dipaksa berlutut dan dituduh sebagai menantu kurang ajar yang tidak menghormati mertua. Di tengah situasi yang begitu absurd dan menyakitkan itu, saya akhirnya menyuarakan kembali kata perceraian yang sebelumnya sempat tertunda. Itu adalah kali kedua saya menuntut cerai. Kami bahkan sudah sampai pada tahap menyusun berkas perceraian atas kesepakatan bersama. Tetapi di detik-detik terakhir suami saya mendadak berlutut dan memohon ampun dengan gencar. Aku memang gila. Aku akui aku hilang akal saat itu. Ibu memang salah. Aku tahu kok. Aku juga tahu kalau ibuku punya kebiasaan buruk suka mengambil barang orang. Tapi sebagai anak, kamu tahu tidak bagaimana rasanya harus mengakui hal itu? Bagaimana bisa seorang anak menyebut orang tuanya sendiri punya gangguan jiwa, meskipun kepada istrinya sendiri? Makanya, tolong jangan seperti ini. Jangan biarkan masalah orang tua merusak pernikahan kita.
bukankah hubungan kita berdua baik-baik saja? Kita tinggal di gedung yang sama, bagaimana bisa memisahkan masalah ini begitu saja? Baiklah, kalau begitu begini saja. Aku janji tidak akan memberitahu kode sandi rumah kita lagi pada ibu. Sungguh, aku janji tanpa izin darimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun masuk. Lalu setelah masa kontrak sewa ibu habis, kita pindahkan mereka ke tempat yang jauh dari sini. Bagaimana? Pada saat itu, saya sebenarnya sudah bulat ingin bercerai dan menolak keras tawaran tersebut. Namun, kabar kehamilan yang tidak terduga membuat rencana perceraian itu menguap begitu saja. Karena suami saya sudah memohon ampun, dan mertua juga berjanji tidak akan menginjakan kaki lagi di rumah kami. Saya pun luluh dan memaafkan mereka. Namun belakangan saya baru menyadari, ada alasan terselubung di balik sikap manis dan tangisan memohon ampun suami saya kala itu. Semua itu bermula ketika gaji suami saya mulai menunggak. Sayang, kenapa tidak ada uang masuk di rekening gajimu? Sudah berlalu berapa hari? Kenapa nominalnya masih belum tertera juga? Kamu ini kok sabar sekali sih? Belakangan ini kondisi perusahaan memang sedang sulit, karena arus kas sedang tersendat. Makanya gaji ditunda sebentar. Tidak lama lagi semuanya bakal dicairkan sekaligus kok. Jangan khawatir, tapi ini sudah 4 bulan berlalu. Ah, tidak masalah kan? Kita masih punya asuransi dan gajimu juga ada. Aku numpang hidup dulu sebentar ya. Bukankah pasangan suami istri memang harus saling membantu di masa sulit? Jangan terlalu cemas, tunggu saja. Namun, kebohongan tidak tahu diri itu tak sanggup bertahan lama. Pada suatu sore di hari kerja, badan saya terasa sangat tidak fit, sehingga saya meminta izin pulang lebih awal. Di perjalanan menuju rumah, saya melihat sosok pria dari belakang yang sangat familiar. Ketika saya buntuti, ternyata itu memang benar suami saya. Mengingat tadi pagi dia pamit untuk bekerja, saya pun memutuskan untuk terus mengikutinya. Anehnya, dia justru melangkah sansai menuju rumah mertua, yang berada tepat di lantai bawah unit kami. Menduga dia mungkin ikut pulang cepat, saya pun mencoba meneleponnya. Sayang, sepertinya hari ini aku bakal pulang terlambat karena ada acara makan bersama kantor. Dengan tanpa dosas, dia melontarkan kebohongan itu. Saya langsung memencet bel pintu rumah mertua. Begitu pintu terbuka, di dalam sana suami saya tampak. Sedang berbaring santai di sofa ruang tamu, sambil tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan menanggalkan jas atasannya. Ternyata, suami saya sudah dipecat dari perusahaannya sejak setengah tahun yang lalu. Ya sudah, aku memang sudah berhenti kerja 2 bulan lalu. Puas? Pria dalam bekerja itu bisa saja dipecat, atau mengundurkan diri. Kenapa kamu malah memperlakukanku seperti seorang kriminal? Jadi selama ini kamu membohongiku dan bersandiwara, seolah-olah pergi bekerja setiap pagi? Sebentar lagi, anak kita lahir. Bagaimana dengan cicilan dan biaya hidup kita nanti? Kamu ini benar-benar berlebihan. Kenapa harus meributkan masalah cicilan? Bukankah di rekeningmu masih tersisa banyak uang asuransi kematian orang tuamu? Aku tahu uang deposit, sewa rumah kita di desa tidak seberapa. Tapi dengan uang itu kita bisa bersantai dan makan enak selama beberapa tahun. Kamu tahu tidak seberapa tertekannya aku selama ini, karena harus selalu menjaga sikap di depan bos? Aku butuh istirahat sekarang. Apa kamu bilang, sudah berapa kali aku tegaskan kalau uang itu sama sekali tidak boleh disentuh? Maksudku bukan begitu. Siapa juga yang mau memakai uang itu? Maksudku, mumpung sudah terlanjur basah, ya sekalian saja beristirahat. Nanti kalau anak kita lahir, aku yang akan sepenuhnya mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga. Jadi kamu bisa tetap bekerja untuk menopang hidup kita. Bukankah memang harus begitu? Lagi pula mau bagaimana lagi? Apa? Kamu mau jadi ibu rumah tangga di rumah? Mana bisa begitu? Memangnya pria yang mengurus anak di rumah itu dosa? Biarkan aku istirahat sambil membesarkan anak sampai dia masuk TK. Kalau dia sudah masuk TK, baru aku cari kerja lagi. Zaman sekarang, memiliki suami yang mau mendedikasikan diri mengurus bayi di rumah itu adalah berkah yang sangat besar. Kamu seharusnya bersyukur, bukannya malah tidak tahu terima kasih. Ibu mertua yang berdiri di sampingnya seolah tak sabar menanti.
Kesempatan untuk menyiramkan bensin ke dada saya yang sudah membara. Astaga, kenapa kamu malah membentak dan memarahi suamimu seperti itu? Di mana lagi kamu bisa menemukan suami idaman? Nomor satu di dunia ini kalau bukan dia. Zaman sekarang, mana ada suami yang mau mengurus anak sepenuhnya di rumah supaya istrinya tidak kerepotan. Kamu cuman perlu berangkat kerja dengan tenang, tanpa perlu memikirkan urusan anak. Tapi bukannya bersyukur, kamu malah. Begitulah awal mula kehidupan pengangguran suami saya yang berkedok cuti ayah, yang konyol itu. Setelah anak kami lahir, dan masa cuti melahirkan saya usai, saya terpaksa menitipkan bayi yang masih merah itu kepadanya untuk kembali bekerja. Bagaimanapun dia adalah ayahnya, jadi saya percaya dia setidaknya bisa merawat anak kami dengan baik. Namun sejak hari itu, bau rokok yang sangat tajam dan mengganggu perlahan mulai menyengat di seluruh sudut rumah. Mas, apa ayah sempat datang ke sini? Ngomong apa sih? Bukankah orang tuaku sudah dilarang masuk ke sini? Kamu pikir aku bakal melanggar aturan itu? Bukan begitu, tapi aku merasa ada bau rokok di rumah. Mungkin baunya tercium dari lantai bawah. Ini kan bukan rumah kita saja. Ah, jangan buat aku mengulangnya 2 kali. Suami saya berpura-pura tidak tahu dengan sangat lihai. Namun seiring berjalannya waktu, aroma rokok yang mengendap dan menusuk hidung tak hanya memenuhi ruang tamu dan kamar utama, tetapi juga menempel erat pada pakaian, selimut, bahkan napas mungil bayi kami. Demi menangkap basah pelakunya, saya akhirnya memasang kamera pengawas diam-diam. Dari sanalah seluruh kebusukan itu terungkap. Tepat setelah saya berangkat kerja, mertua saya tanpa ragu langsung naik ke atas dan menguasai ruang tamu. Kami seolah-olah milik mereka sendiri. Bahkan lewat percakapan mereka, saya mengetahui alasan sebenarnya di balik tindakan tersebut. Ibu mertua saya dengan nada jengkel mulai menggunjingkan tetangganya. Astaga, wanita di sebelah dan di depan rumah kita itu benar-benar menyebalkan. Pihak pengelola sampai menelepon berkali-kali. Pemilik rumah juga mengancam tidak akan memperpanjang kontrak kalau kita terus merokok di dalam. Coba pikir, masa di rumah sendiri saja aku tidak bebas? Cuma karena bau rokok sedikit saja. Kenapa mereka harus membesar-besarkan masalah sih? Apa karena kita cuma mengontrak, jadi mereka bisa meremehkan kita? Suami saya mendesah berat. Makanya, ayah, kalau merokok itu dikira-kira dong. Istriku saja sudah curiga ada bau rokok setiap kali pulang kerja. Kalau sampai dia tahu, aku bisa benar-benar diceraikan. Ayah merokoknya dikurangi sedikit napa. Hei! Mana ada cerai semudah itu cuma karena masalah begini? Anak kalian saja baru lahir. Lagi pula kalau dia minta cerai lagi, bikin saja anak satu lagi supaya dia tidak bisa berkutik. Mengerti? Kalau sudah punya anak 3, dia tidak akan bisa minta cerai lagi walaupun ingin. Begitulah tabiat para wanita. Lagi pula, meskipun ini rumah sewa, bukankah ini rumah anakku sendiri? Masa aku tidak boleh merokok di rumah anakku sendiri? Ibu mertua saya bahkan tertawa sambil membuka jendela wide-wide. Perkataan ayahmu tidak ada yang salah. Kalau jendelanya dibuka begini, baunya kan langsung hilang. Atau bilang saja asasnya masuk dari luar. Lagi pula, dia tidak punya bukti kan? Sejak awal anak itu memang terlalu rewel. Masa di umur segini, kita harus terus menjaga perasaan menantu? Dunia benar-benar sudah gila. Tapi Bu, baunya memang tetap tercium kok. Lihat saja wallpaper dinding ini sampai menguning. Makanya, kalau saja dulu kamu membelikan rumah bukannya mengontrak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Kami juga tidak mau begini kalau bisa. Bujuk dia baik-baik, supaya mau membelikan rumah di lantai bawah. Dengan begitu, kita bisa bicara dengan kelapa tegak di depan wanita sebelah rumah itu. Uang asuransi itu, kalau didiamkan saja cuman bakal jadi kotoran. Ya sudah, nanti coba kusamapikan pelan-pelan. Bahkan di sepanjang percakapan itu, ayah mertua saya terus membakar rokok fisiknya di tengah-tengah ruang tamu tanpa henti, tanpa memedulikan imun maupun kesehatan bayi yang baru lahir. Asap rokok beracun itu dihembuskan tepat di depan wajah sang anak. Kebodohan mertua yang luar biasa, ditambah kebusukan suami saya yang tega membohongi saya demi memasukkan orang tuanya setiap hari.
membuat darah saya terasa membeku seketika. Hari itu juga, saya mantap memutuskan untuk bercerai. Meskipun anak saya masih sangat kecil, saya tidak mau menjadikan hal itu sebagai alasan untuk bertahan lebih lama. Sepulang kerja hari itu, saya menunjukkan rekaman kamera pengawas kepada suami saya. "Sekarang kamu tidak bisa mengelak lagi kan? Aku sudah mendengar semua percakapan kalian. Jadi, mari kita bercerai." "Gampang sekali kamu bicara cerai. Kemarin-kemarin kamu juga bilang begitu, sekarang mau mengancamku lagi? Kamu pikir ini cuman ancaman? Sayang sekali ya. Kehadiran anak ini tidak akan bisa menahanku lagi. Aku bisa membesarkannya sendiri. Membesarkan anak di lingkungan rumah seperti ini justru sebuah kejahatan. Hei, anak ini bahkan belum cukup umur untuk masuk TK. Bagaimana bisa kamu merawatnya sendirian sambil bekerja? Aku bisa berhenti kerja sebentar. Kamu pikir aku tidak mempertimbangkan hal itu? Menghilangkan kamu dan orang tuamu dari hidupku jauh lebih menguntungkan. Malah sepertinya pengeluaranku bakal jadi lebih hemat. Sayang, aku mengaku salah. Tolong lupakan saja masalah ini. Orang tuaku sudah tua, mereka sulit diubah. Lalu aku harus bagaimana? Maksudmu, aku harus memutuskan hubungan darah dengan orang tuaku sendiri? Kalau jadi kamu, apa kamu bisa melakukan itu? Jangan coba-coba membalikkan posisi. Bagaimanapun mereka itu orang tuamu, bukan orang tuaku. Orang tuaku tidak pernah tidak beretika seperti mereka, dan mereka tidak pernah menyusahkan anak-anaknya. Jadi mari kita selesaikan semuanya. Jangan egois, pikirkan anak kita. Apa kamu tega membuat anak kita tumbuh tanpa sosok ayah? Bahkan jika dia memiliki orang tua dan kakek nenek yang lengkap, tumbuh di keluarga seperti ini jauh lebih buruk daripada tidak memilikinya sama sekali. Aku tidak mau bercerai. Mana bisa bercerai cuma karena masalah sepele begini? Kamu pikir hukum sebercanda itu? Kalau begitu, kita selesaikan di pengadilan. Minta orang tuamu bersiap-siap pindah dari lantai bawah, karena aku tidak akan menoleransinya lagi. Dan mulai hari ini, kamu juga harus keluar dari rumah ini. Aku berikan waktu sampai kamu menemukan tempat tinggal baru. Melihat ketegasan saya, suami saya mulai panik. Karena merasa tidak mampu membujuk saya sendirian. Pria yang akhirnya terdepak itu mengutus kedua orang tuanya untuk menemui saya. Ibu mertua saya pada awalnya mencoba mengawali pembicaraan dengan nada lembut seolah sedang memohon. Bukankah sudah jadi naluri manusia kalau di belakang kita sering membicarakan orang lain, bahkan presiden pun sering dirasani kalau orangnya tidak ada. Hanya karena kami membicarakanmu sedikit saat kamu tidak ada, masa kamu menganggapnya serius? Itu malah terdengar menggelikan. Kamu tidak boleh begitu. Bagaimana bisa pernikahan diakhiri begitu saja hanya karena masalah seperti ini? Memangnya orang menikah karena susuca dengan semua hal dari pasangannya? Bukankah suami istri itu harus saling menerima kekurangan masing-masing? Saya sudah tidak sudi melanjutkan pernikahan ini. Jadi berhenti membujuk saya. Ya sudah, kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana, atau kalau perlu, kami siap pindah rumah ke tempat yang agak jauh. Sekitar 10 menit atau 1 jam dari sini. Tapi tentu saja, uang depositnya kami pinjam dulu sebentar dari kamu. Tidak perlu, keputusan saya sudah bulat. Mohon maaf, tapi saya tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Kamu, ini benar-benar ya? Padahal selama ini, aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri dan memperlakukanmu dengan baik. Meskipun kamu tumbuh tanpa orang tua, tega sekali kamu memutuskan ikatan pernikahan seperti ini. Apa kamu menganggap keluarga ini sekadar permainan? Pernikahan bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan sesuka hati. Kalau begitu, apa ibu berpikir bahwa status pernikahan memberi ibu hak untuk bertindak lancang? Hanya karena status menantu adalah keluarga, lantas ibu merasa bisa memakai dan menjual barang-barangnya begitu saja. Dan apakah itu artinya ibu juga berhak menggunakan uang asuransi orang tua saya? Uang itu bukan dana darurat, tapi setiap kali ada masalah, kalian selalu berlindung di balik uang asuransi itu. Benar-benar tidak masuk akal. Mendengar ucapan saya, ibu mertua saya langsung bungkam. Ayah mertua saya kemudian menghela napas dan ikut campur.
Sudah cukup. Tidak pantas seorang wanita meninggikan suara seperti itu. Apa kamu puas memojokkan orang tua yang sudah renta dan ketinggalan zaman ini? Anak muda zaman sekarang memang sudah tidak punya rasa hormat pada orang tua. Tapi bagaimanapun kami ini orang tua di keluarga ini. Kenapa bicaramu tidak sopan sekali? Jika tersinggung, saya minta maaf. Tapi keputusan cerai saya sudah pasti, dan saya akan membawanya ke jalur hukum. Pikirkan lagi baik-baik, apa kamu tidak takut anakmu akan membencimu saat dewasa nanti? Anak-anak zaman sekarang memang sangat egois, tidak bisa menahan diri sedikit pun. Makanya angka perceraian tinggi, cuma karena menuruti emosi. Coba lihat kami, meskipun kamu bersikap seperti ini, kami masih sabar membimbingmu baik-baik. Saya yang sudah tidak sanggup menahan kekesalan, akhirnya menantang balik. Kalau ayah memang pandai menahan diri, lalu kenapa ayah tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok? Apa kamu bilang? Saya tanya, kenapa ayah yang mengaku pandai menahan diri itu tidak bisa menahan keinginan untuk merokok? Cucu ayah terbaring di depan mata, tapi ayah terus merokok tanpa henti. Bahkan saat tetangga merasa terganggu dan melapor, ayah tetap bersikap tidak tahu diri dan egois. Bukankah ayah yang sebenarnya hanya memikirkan diri sendiri? Ayah tahu tidak siapa yang selama ini membungkuk dan meminta maaf setiap kali pihak pengelola apartemen dan pemilik rumah menghubungi saya? Anak ini benar-benar sudah melunjak. Berani-beraninya kamu bicara begitu. Saya tidak bicara sembarangan, jadi jangan berteriak pada saya. Sekarang, silakan keluar dari rumah saya. Benar-benar tidak tahu diri. Makanya wanita itu harusnya tetap di dapur mengurus cucian piring. Kalau dibiarkan cari uang dan pegang duit seperti pria, jadinya malah membangkang begini. Rasanya ingin sekali aku pukul. Dia kemudian berteriak kepada ibu mertua saya, agar segera menyuruh anaknya menceraikan saya dan menyingkirkan saya dari hadapan mereka. Melihat tingkah mereka, saya justru membalasnya dengan ucapan sinis, "Terima kasih banyak ya." Dengan tubuh gemetar menahan amarah, mereka akhirnya keluar dari rumah saya. Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman keras dari arah bawah. Tampaknya mereka meluapkan emosi dengan memukul-mukul langit-langit rumah menggunakan tongkat. Tentu saja setelah peristiwa itu, suami saya kembali memohon-mohon kepada saya. Orang tuaku memang sudah gila. Lebih baik aku putus hubungan saja dengan mereka. Aku cuma mau hidup berdua sama kamu. Tidak perlu. Kenapa aku harus menanggung dendamu pada mereka kelak? Kembalilah jadi anak yang berbakti. Bukan lagi suamiku. Sayang, sejujurnya seberapa besar sih kesalahanku di sini? Apa karena masalah pekerjaan? Baik, aku akan cari kerja sekarang juga. Kebetulan teman dekatku sempat mengajakku bergabung di tempatnya. Dia sudah menyuruhku datang sejak beberapa bulan lalu. Asal aku bilang mau, aku bisa langsung kerja. Apa? Jadi selama ini kamu bisa dapat kerja tapi sengaja tidak mau? Mau kamu bekerja atau tidak? Aku tetap tidak akan bertahan. Aku malah merasa keputusan ini sudah sangat terlambat. Jadi selagi aku masih bicara baik-baik, serahkan saja cap jempolmu untuk surat cerai. Aku juga tidak ingin memperpanjang masalah ini ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, suami saya meninggalkan kartu namanya di depan pintu rumah untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah bekerja. Namun saya sama sekali tidak memedulikannya. Sejujurnya, jika dinilai secara dingin, kesalahan suami saya mungkin tidak seberapa seperti yang dia katakan. Namun cara dia menyikapi dan bertindak setiap kali masalah muncul benar-benar yang terburuk. Membayangkan harus menghabiskan sisa hidup saya bersama pria seperti itu, terasa sangat menyiksa. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan gugatan cerai. Akan tetapi, tiba-tiba saja sikap suami saya berubah sastutan derajat. Baiklah, aku akan berikan perceraian yang kamu minta. Tapi tentu saja tidak secara cuma-cuma. Tidak cuma-cuma? Jangan bilang kamu mau minta hak asuh anak. Kamu gila ya? Untuk apa aku mengurus anak yang darahnya separuh mengalir darahmu setelah bercerai? Anak yang tidak tahu budi seperti kamu pasti akan mudah memutus ikatan keluarga kalau ada hal yang tidak disukai.
Untuk apa membesarkan anak seperti itu? Jangan sembarangan mengatai anak yang bahkan belum bisa memanggil ayah dan ibunya. Jaga ucapanmu, jangan menunjukkan seberapa rendah kualitas dirimu. Peduli setan, lagi pula kalau sudah pisah kita kan jadi orang asing. Serahkan setengah uang asuransimu, baru aku mau tanda tangan. Bicaralah yang masuk akal, kamu benar-benar sudah gila. Aku sudah mencari tahu semuanya. Pengacara bilang, setengah dari harta yang kamu miliki itu adalah hakku. Belakangan saya baru tahu bahwa perubahan sikap suami saya terjadi setelah dia berkonsultasi dengan seorang pengacara demi menggagalkan perceraian kami. Tampaknya pengacara itu menyarankannya untuk bercerai saja karena ada peluang untuk mendapatkan pembagian harta gonogini. Meskipun merasa heran mendengar cerita itu, saya yang khawatir tetap mencoba berkonsultasi dengan pengacara lain. Apa? Ada pengacara yang bilang begitu? Pihak lawan adalah penyebab keretakan rumah tangga. Ditambah lagi usia pernikahan kalian belum cukup lama untuk mengakui kontribusi terhadap harta tersebut. Minta setengah harta itu sungguh tidak masuk akal. Apakah orang yang mengatakan itu benar-benar seorang pengacara? Semestinya mencurigakan. Siapa namanya dan di firma mana dia bekerja? Pengacara saya balik bertanya dengan heran. Karena merasa ada yang aneh. Saya pun mencari tahu identitas pengacara yang berkonsultasi dengan suami saya. Tanpa perlu menyelidiki secara sembunyi-sembunyi, ibu mertua saya sendiri yang dengan bangga membeberkannya kepada saya. Katanya, suami saya secara tidak sengaja bertemu dengan wanita itu di sebuah acara kumpul-kumpul. Wanita itu diklaim sebagai mantan hakim yang sangat hebat. Ibu mertua saya bahkan memujinya setinggi langit. Karena mengaku pernah bertemu langsung dengannya, saya lantas menyampaikan nama wanita yang saya dapatkan dari ibu mertua kepada pengacara saya. Tak lama kemudian, sebuah kenyataan mengejutkan terungkap. Wanita tersebut ternyata adalah seorang penipu yang berpura-pura menjadi pengacara. Pengacara saya mengetahui hal ini setelah menanyakannya secara langsung ke asosiasi advokat. Saya berniat langsung memberitahu mertua saya tentang kenyataan ini. Tetapi ibu mertua saya justru menolak untuk mendengarkan. Beliau malah membandingkan saya dengan wanita penipu itu. Gadis itu sangat baik dan ramah, jauh sekali kalau dibandingkan denganmu. Lagi pula dia itu pengacara. Kamu tahu kan seberapa pintarnya orang yang bisa lulus ujian pengacara. Dia itu golongan elit yang pernah jadi hakim di Jakarta. Lalu pindah ke desa ini cuma karena ingin beristirahat. Anakku benar-benar beruntung bisa bertemu dengannya. Apa ibu sudah memastikan kalau dia benar-benar pengacara sebelum bicara begitu? Halah, kenapa kamu iri ya? Yah, wajar saja sih. Wanita seperti kamu kan cuma bisa mengancam anakku pakai uang. Mengancam, ucapkan ibu benar-benar sudah keterlaluan. Sekarang ibu sedang mengatai siapa? Masa aku tidak boleh memanggilmu begitu? Bukankah kamu sendiri yang bilang mau berpisah dari anakku? Kalaupun sekarang, kamu menyesal dan menolak bercerai, semuanya sudah terlambat. Cepat angkat kaki dari kehidupan anakku. Bawa sekalian darah dagingmu yang selalu kamu lindungi dari bau rokok itu. Tapi dengan sikapmu yang berlebihan begitu, apa kamu bisa membesarkannya dengan benar? Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan hal ini. Tapi wanita yang mengaku pengacara itu adalah seorang penipu. Lucu sekali bicaramu. Kamu cuma panas hati kan melihat anakku makin dekat dengan wanita itu? Kamu pasti gila karena membayangkan anakku bakal hidup enak setelah dapat pembagian harta gonogini. Makanya, harusnya kamu bersikap baik saat masih bersama. Sekarang mau memohon-mohon pun kami tidak sudi. Kami ini sudah cukup sabar menampung anak yatim piatu sepertimu. Tapi dasar anak tidak berorang tua. Sifat aslimu tetap saja kelihatan. Melihat tingkahmu sekarang, tidak perlu melihat orang tuamu pun. Aku sudah tahu seberapa rendah kualitas hidup mereka semasa hidup. Ibu, bagaimana ibu bisa bicara seperti itu? Memangnya ada ucapanku yang salah? Melihat anaknya saja kita sudah bisa menilai orang tuanya. Coba lihat kelakuanmu, tidak peduli pada keluarga, egois, tidak bisa menghormati suami, dan meremehkan mertua. Semua hal yang kamu mau dituruti,
Tapi soal uang kamu pelit setengah mati, benar-benar licik dan menjijikkan. Itulah dirimu. Jadi orang tuamu pasti tidak jauh berbeda. Kalau kamu terus-terusan dompetmu dikunci rapat begitu, saat tua nanti, kamu bakal mati sendirian. Sama persis seperti orang tuamu. Mendengar penghinaan sesadis itu meluncur langsung dari mulutnya. Saya merasa tidak ada gunanya lagi memberitahu mereka kebenaran yang sesungguhnya. Saya justru berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini, agar proses perceraian bisa selesai lebih cepat. Melalui proses hukum di pengadilan, saya berhasil mempertahankan seluruh uang asuransi, kematian orang tua saya, dan hampir tidak ada pembagian harta gonogini yang jatuh ke tangannya. Bahkan, saya juga berhasil mendapatkan uang ganti rugi imaterial yang lumayan besar. Hal ini tentu saja membuat mantan suami saya sangat terkejut. Dia membayangkan semuanya akan berjalan lancar, seperti yang dikatakan oleh pengacara palsu itu. Tetapi kenyataannya, dia tidak mendapatkan uang sepeser pun. Orang normal harusnya mulai curiga bahwa wanita itu bukanlah pengacara sungguhan. Namun sama seperti saya dulu, pria itu tampaknya sudah dibutakan oleh cinta, sehingga tidak menyadari ada yang aneh. Harusnya tidak jadi begini. Apa kamu menyuap hakimnya? Pengacaraku bilang hasilnya tidak mungkin seperti ini. Bicaralah yang masuk akal. Sudahlah, uang sekecil itu kami juga tidak butuh. Aku sudah dapat kerja bagus dan berniat menikah dengan pengacara itu. Hidupku bakal sukses setelah ini, tahu? Saya hanya bisa tertawa sinis melihat mantan suami saya. Sukses ya? Lucu sekali. Kamu benar-benar berpikir begitu. Bertemu wanita seperti kamu cuma bikin aku tertekan bayar cicilan. Dan diatur-atur pakai uang asuransi orang tuamu. Kamu pikir aku bahagia hidup seperti itu? Kamu tahu seberapa tertekannya kami selama ini. Kamu juga tidak boleh begitu. Uang kalau didiamkan saja, cuman bakal jadi kotoran. Mau disimpan sampai kapan uang itu? Mau dipakai buat beli kain kafan saat mati nanti? Pelit sekali jadi orang. Boleh juga idenya. Membawa uang itu sampai mati, dan membiarkannya membusuk di tanah jauh lebih baik daripada harus memberikannya pada manusia tidak tahu diri seperti kamu dan keluargamu. Jadi berhenti memaki dan cepat kosongkan rumah ini setelah bercerai. Pasti akan aku kosongkan. Kalau sudah menikah nanti, diiming-imingi seperti apapun aku tidak sudi tinggal di apartemen tua ini lagi. Kali ini aku benar-benar bakal terbang tinggi. Kalau saja sejak awal aku bertemu dengannya, hidupku tidak akan menyedihkan seperti ini. Kamu tahu kan, kalau kamu itu noda terbesar dalam hidupku? Semoga kamu bisa hidup enak dengan uang itu ya. Sesuai ucapannya, mantan suami saya benar-benar menikah dengan wanita itu. Bahkan hampir bertepatan setelah cap jempol perceraian kami selesai. Namun anehnya, mereka tetap tidak kunjung pindah dari rumah di lantai bawah milik kami. Niat awal saya memberi kelonggaran sampai mereka menemukan rumah baru adalah bentuk kepedulian terakhir saya. Tetapi mereka malah beralasan ingin pergi liburan bulan madu dulu dan mencari rumah pelan-pelan. Tentu saja hal itu membuat saya sangat terheran-heran. Meskipun begitu, karena saya sudah tahu betul seberapa tidak beretika dan tidak tahunya keluarga itu, saya malas memperpanjang masalah dan membiarkannya begitu saja. Namun masalah baru muncul ketika ayah mertua. Saya mulai merokok di dalam kamar mandi, hingga baunya membumbung naik ke unit saya. Mengingat ada anak kecil di rumah, saya tidak bisa menahannya lagi, dan langsung menegur mereka. Sayangnya, respons yang saya terima sungguh luar biasa tidak sopan. Masa kontrak kami masih ada, dan kami bayar tinggal di sini. Masa hal sebegini saja tidak boleh? Kami juga punya hak. Menantu baru kami bilang, merokok di rumah sendiri itu tidak melanggar hukum kok. Jadi ayah bakal terus merokok di dalam. Ya iyalah, di rumah sendiri masa merokok saja tidak bebas. Sebelum masa kontrak habis ini masih rumah kami. Ibu mertua saya langsung membanting pintu dengan keras, sambil melontarkan makian dari dalam rumah. Mendengar keributan itu, ibu tetangga sebelah rumah akhirnya keluar. Sambil menggeledengkan kepala, beliau mencoba menenangkan saya. Sabar ya, saya tahan-tahan, karena kontrak mereka sebentar lagi habis, tapi keluarga itu benar-benar gila. Masa ada orang seperti mereka?
Dulu waktu saya lapor pengelola, mereka pindah merokok ke koridor. Sekarang malah balik merokok di dalam rumah lagi ya? Iya, Bu. Belakangan ini baunya tercium dari lubang angin kamar mandi. Ya ampun. Baunya pasti menyebar lewat ventilasi kan? Mereka itu membuka semua pintu cuma buat mengeluarkan bau rokok dari rumahnya sendiri. Pemilik rumah ini kemana sih gara-gara orang seperti mereka? Banyak tetangga yang dirugikan. Rasanya ingin sekali ada orang yang membalas perbuatan mereka. Bagaimana kalau ada yang membalas dengan meniupkan asap rokok balik ke rumah mereka dari lantai bawah ya? Ide itu mendadak terlintas di kepala saya bagaikan kilatan petir. Ibu, apa dalam waktu dekat ini Ibu ada rencana bepergian keluar rumah? Saya berniat membalaskan dendam itu sekarang. Karena sudah tidak sanggup lagi menoleransi kejahatan mereka. Saya merancang rencana pembalasan dendam yang sangat matang. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membalas mereka dengan kebisingan antar lantai. Saya menelepon semua tetangga yang pernah dirugikan oleh tingkah keluarga mantan mertua saya. Lucunya, beberapa petugas pengelola apartemen bahkan ikut bergabung dalam aksi ini. Setiap dini hari, kami sengaja menghentak-hentakan kaki dengan keras di dalam rumah saya. Jika ada yang senggang, para tetangga akan bergantian menciptakan suara bising. Tentu saja, saya sudah meminta izin kepada semua tetangga terlebih dahulu. Beberapa tetangga bahkan memilih untuk mengungsi sementara ke rumah lain. Sementara saya memanfaatkan momen ini untuk sekalian melakukan renovasi interior rumah. Pada akhirnya, keluarga mantan mertua saya tidak sanggup lagi menahannya dan berlari ke atas sambil marah-marah. Kamu ini sudah gila ya, kekanak-kanakan sekali apa-apaan ini. Gara-gara kamu, aku jadi tidak bisa tidur. Sekarang tiap ada suara sedikit saja jantungku langsung berdebar keras dan rasanya mau gila. Cepat hentikan. Sasya tidak bisa menghentikannya. Apa ibu tidak lihat rumah ini sedang direnovasi? Tetangga yang lain saja tidak ada yang protes. Kenapa cuma ibu yang heboh sendiri? Kalau rewel begitu, seharusnya tidak usah beli unit di apartemen bukan? Astaga, lihat dia. Kamu ini siapa sih mau balas dendam dengan cara kekanak-kanakan begini? Duh, ibu juga ada-ada saja. Makanya dari tadi mending keluar saja. Kita ini sudah bercerai. Apa kamu sudah gila? Penyewa juga punya hak. Kamu tahu tidak? Kami akan melaporkanmu secara resmi ke pihak pengelola. Lagi pula, kami tidak akan tinggal diam. Anakku bakal menuntutmu. Kamu tahu kan menantuku itu pengacara? Dia itu mantan hakim. Orang sepertimu sih bukan tandingan dia. Cuma punya rumah rongsokan, begini saja kok sombong sekali. Menantuku bilang, dia bakal menghancur kamu sampai berkeping-keping. Kamu pikir ini sudah selesai? Kalau sampai masuk ranah hukum, uang asuransi kematian orang tuamu yang kamu banggakan itu harus dikembalikan semua. Kalau otakmu dangkal, setidaknya harus tahu diri dan takut hukum. Ah, saya hampir saja lupa soal hal itu. Apalagi sekarang? Tanpa membalas perkataan mereka, saya langsung menelepon polisi untuk melaporkan adanya seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai pengacara. Mantan ibu mertua saya berteriak histeris, menanyakan omong kosong apa yang sedang saya lakukan. Namun, saya tidak memedulikannya dan tetap melapor bahwa ada wanita yang menyamar sebagai pengacara dan mengancam akan menuntut saya. Tidak butuh waktu lama sampai seluruh kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata, wanita itu sejak awal sudah memiliki rekam jejak kasus penipuan. Tentu saja, mantan suami saya mengalami syok berat demi menikahi wanita yang dikiranya pengacara itu. Dia bahkan nekat mengambil pinjaman besar-besaran dan membuang-buang uangnya secara hura-hura. Akibatnya, rumah mantan keluarga mertua saya mendadak berubah. Mencekam layaknya rumah duka yang dipenuhi ratapan tiada henti. Hingga suatu hari, mantan suami saya mendadak datang, menemui saya sambil menangis, tersedu-sedu. Sayang, aku sungguh minta maaf. Aku tidak minta macam-macam. Tolong jangan usir keluargaku. Tolong perpanjang saja kontrak sewa rumah ini. Penipu itu memakai namaku hingga utangku sekarang menumpuk sangat banyak ta. Kemampuanku benar-benar tidak sanggup untuk melunasinya. Masa kamu tega membiarkan orang tuaku yang sudah tua ini menggelontor di jalanan pada musim dingin? Begini?
Pergi sana. Kalau begitu aku akan memperpanjang masa perbaikan rumah ini lebih lama lagi. Sayang, ingatlah kenangan manis saat kita masih bersama dulu. Demi aku, atau paling tidak demi anak kita. Bukannya kamu sendiri yang bilang tidak butuh anak yang mewarisi separuh darahmu ini. Dulu kamu bilang bertemu denganku adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Lalu kenapa sekarang mendadak jadi pengemis menyedihkan begini? Pria itu berlutut dan menggenggam erat ujung celana saya sambil memohon. Aku benar-benar minta maaf. Tapi bagaimana bisa aku tahu kalau dia itu penipu? Aku benar-benar tertipu mentah-mentah. Dia yang lebih dulu menggodaku. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Ini benar-benar kehilafan. Wanita itu adalah iblis. Penipu itu yang salah karena mendekatiku. Aku cuma korban yang tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, wanita itu adalah penyelamat hidupku. Aku merasa dia seperti malaikat yang dikirim orang. Tuaku agar aku bisa bercerai dengan selamat darimu. Kamu tahu itu? Tahun-tahun yang kulewati bersamamu terasa seperti neraka. Jadi bagiku, iblis yang sebenarnya adalah kamu dan orang tuamu. Sayang, kenapa kamu? Siapa yang kamu panggil sayang? Surat cerai kita sudah sah secara hukum. Jadi kemasi barang-barang kalian dan cepat angkat kaki. Tidak ada perpanjangan kontrak. Bawa keluargamu yang sangat hebat itu pergi secepatnya dari sini. Oh ya, kalian benar-benar pasangan yang serasi. Ayah yang berulah, ibu yang suka mencuri, ditambah menantu penipu. Memang benar ya kata orang, keluarga itu mencerminkan satu sama lain. Nah cepat keluar. Cepat, sebelum aku melanjutkannya lagi. Saya segera menghubungi pemilik kontrakan dan menegaskan bahwa tidak akan ada perpanjangan sewa. Tentu saja prosesnya tidak berjalan mudah. Mantan keluarga mertua saya bertahan dengan tidak tahu malunya dan menolak angkat kaki, hingga akhirnya saya harus mengerahkan polisi dan petugas eksekusi paksa untuk mengusir mereka semua. Akhirnya, kedamaian kembali menyelimuti rumah dan bangunan apartemen kami. Para tetangga serta petugas pengelola merasa sangat lega. Kami bahkan menggelar pesta perayaan sederhana di rumah saya yang pengerjaan interiornya telah rampung. Semua orang merasa bersukacita karena berhasil mengusir tetangga bermasalah dan bau asap rokok yang mengganggu. Saat ini, saya hidup bahagia sambil merawat anak kesayangan saya dengan penuh kasih sayang. Meski harus berhenti bekerja karena anak saya masih kecil, saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menggunakan uang. Asuransi kematian yang ditinggalkan oleh orang tua saya. Jika tidak ada uang ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa lepas dari cengkeraman keluarga seperti iblis itu. Oleh karena itu, saya menjalani hari-hari dengan rasa syukur, menganggapnya sebagai hadiah terakhir dari almarhum orang tua saya untuk melindungi saya dan cucu mereka. Lewat kejadian ini, saya memetik pelajaran paling berharga dalam hidup. Saya menyadari betapa bodohnya pemikiran seperti, asalkan bukan hal ini, dia orang yang baik. Atau, hal semacam ini masih bisa dimaklumi, serta, dia pasti bisa berubah. Seperti yang saya ceritakan di awal, sejak hari pertemuan keluarga, Tuhan sudah berulang kali memberi isyarat dan peringatan bahwa pernikahan ini adalah jalan yang salah. Namun, saya yang dibutakan oleh cinta, malah mengabaikan semua pertanda tersebut. Dan kini sangat menyesalinya. Meskipun ganjaran atas pengabaian itu sangat pahit. Berkat keberanian untuk mengakhirinya meski terlambat, saya akhirnya bisa merebut kembali kehidupan saya. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pembaca yang telah bersedia mendengarkan kisah amarah dan kesedihan saya yang panjang ini, serta memberikan dukungan dari lubuk hati. Saya juga sangat berterima kasih kepada para tetangga apartemen yang baik hati karena telah bersatu membantu saya menghadapi kelakuan mantan mertua yang tidak tahu diri itu. Bagi Anda sekalian yang sedang mempersiapkan pernikahan, saya berharap Anda tidak melewatkan peringatan terakhir dari Tuhan dan memikirkan keputusan menikah dengan sangat matang. Semoga Anda semua selalu dilimpahi kebahagiaan.